Rp1.000 untuk layang-layang. Senar terulur, layang terbanglah sudah. Anak-anak semua yang tersayang, jangan pernah lupa bersedekah. Shalom, Sugeng Rawuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Kita sudah mempelajari selama satu pekan ini renungan yang berjudul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Di hari Sabtu disampaikan ayat hafalan kita adalah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Saudaraku, dalam membaca Alkitab, kita juga berarti menafsirkannya. Tetapi kadang-kadang beberapa orang menggunakan Alkitab seperti sabda dewa. Cukup membuka Alkitab secara acak untuk mencari ayat Alkitab yang diharapkan untuk memberikan tuntunan. Tetapi mengaitkan bagian-bagian Alkitab secara acak dapat membuat mereka mengambil kesimpulan yang aneh dan salah. Di hari Minggu, judul renungan kita adalah Praduga, di mana tidak seorang pun yang datang kepada teks Alkitab dengan pikiran kosong. Setiap pembaca, setiap pelajar Alkitab datang kepada Alkitab dengan sejarah dan pengalaman pribadi tertentu yang tidak dihindari berdampak pada proses penafsiran. Bahkan para murid Yesus sendiri memiliki gagasan-gagasan sendiri seperti apa Mesias itu dan apa yang seharusnya dia lakukan berdasarkan harapan pada zaman itu. Pada hari Senin, judul renungan kita adalah penerjemahan dan penafsiran. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah Alkitab ditulis dalam bahasa yang sangat kuno. Perjanjian Lama sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani dengan beberapa bagian dalam bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Mayoritas populasi dunia saat ini tidak membaca dan berbicara bahasa-bahasa kuno itu. Karena itu, Alkitab harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa modern. Kata Yunani hermeneuo, yang darinya kita memiliki kata hermeneutika atau penafsiran Alkitab, berasal dari kata dewa Yunani Hermes. Hermes dianggap sebagai utusan dan juru kabar para dewa. Karena itu bertanggung jawab untuk menerjemahkan pesan-pesan para dewa kepada manusia. Poin penting bagi kita dalam hermeneutika adalah bahwa kecuali kita membaca bahasa aslinya, satu-satunya jalan masuk bagi kita kepada teks adalah melalui terjemahan. Di hari Selasa, judul renungan kita adalah Alkitab dan Budaya. Disampaikan bahwa pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah sangat membantu untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Misalnya, budaya Ibrani mengaitkan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukan, tetapi ia membiarkannya terjadi. Meskipun Allah berbicara kepada generasi-generasi tertentu, ia memastikan bahwa generasi selanjutnya yang membaca firman Allah akan memahami bahwa kebenaran itu melampaui batasan lingkungan tempat di mana teks-teks Alkitab itu dituliskan. Prinsip yang sama berlaku untuk kebenaran firman Tuhan. Meskipun Alkitab telah lama ditulis dalam budaya yang sangat berbeda dengan kita sekarang, kebenaran yang ada di dalamnya sama relevannya bagi kita sekarang seperti kepada mereka yang pertama menerimanya. Di hari Rabu, mudah untuk melihat ke belakang. Di hari Rabu judulnya adalah sifat kejatuhan dan keberdosaan kita, di mana mudah untuk melihat ke belakang dan memandang hina para pemimpin agama yang menolak Yesus meskipun ada bukti yang begitu kuat. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak menumbuhkan sikap yang sama terhadap firman-Nya. Tidak perlu ditanya lagi bahwa dosa telah secara radikal mengubah, menghancurkan, dan merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa mempengaruhi seluruh keberadaan manusiawi kita. Itu juga mempengaruhi kemampuan kita untuk menafsirkan Alkitab. Beberapa orang cenderung hanya mendengarkan ide-ide yang menarik bagi mereka,
walaupun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kita tentang bahaya menipu diri sendiri. Kita bisa baca dalam Wahyu 3 ayat 17. Di hari Kamis, mengapa penafsiran itu penting? Pertanyaan terpenting dalam Alkitab adalah tentang keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan. Di atas segalanya, apalagi yang lebih penting untuk masa jangka panjang. Tetapi untuk mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan sangat bergantung pada penafsiran kita. Jika kita mendekati dan menafsirkan Alkitab dengan keliru, kita mungkin akan tiba pada kesimpulan yang keliru, tidak hanya dalam pengertian tentang keselamatan, tetapi dalam semua hal lain yang diajarkan Alkitab. Mari kita masuk pada pendalaman. Bacalah Ellen G. White dalam Kebahagiaan Sejati, Kebimbangan, halaman 118 sampai 128. Dan dalam Metode Belajar Alkitab bagian 1, Pembelajaran Alkitab, Praduga, Prinsip dan Metode. Bagian 2, Praduga yang timbul dari pengakuan Alkitab, dan bagian 3, prinsip untuk mendekati penafsiran Alkitab. Metode belajar Alkitab ini dapat diakses di www.adventistbiblicalresearch.org/materials Bible Interpretation Hermeneutics Methods Bible Study. Sementara engkau mempelajari perkataan Allah itu, letakkanlah pada pintu penyelidikanmu itu segala pikiran-pikiran yang telah tersimpan dalam kepala dan segala ingatan-ingatan yang diwarisi maupun yang dipertumbuhkan. Engkau akan tidak pernah mencapai kebenaran jikalau engkau mempelajari kitab suci dengan maksud membenarkan pikiranmu sendiri. Tinggalkanlah segala pikiran ini di pintu dan masuklah dengan hati yang penuh penyesalan, mendengar apa Tuhan akan katakan kepadamu. Sementara orang yang berhati rendah itu mencari kebenaran duduk pada kaki Kristus dan belajar dari Dia, maka sabda itu memberikan pengertian kepadanya terhadap barang siapa yang merasa sudah terlalu pandai untuk mempelajari kitab suci lagi. Kristus berkata, engkau harus menjadi lemah lembut dan rendah hati jika engkau ingin menjadi bijaksana menuju keselamatan itu. Janganlah baca firman Allah itu dalam rangka pikiran-pikiranmu sendiri, melainkan selidikilah ia dengan teliti dan dalam doa disertai pikiran yang tiada bercampur prasangka. Dan jikalau sementara membaca, engkau mendapat keyakinan dan engkau melihat bahwa pikiran-pikiran yang ada padamu tidak sesuai dengan perkataan Allah, janganlah engkau mencoba hendak menyesuaikan perkataan itu dengan perasaanmu itu. Sesuaikanlah pendapatmu dengan perkataan Allah. Jangan biarkan hal-hal yang tadinya engkau yakini atau biasa kau lakukan memerintah pikiranmu. Bukalah mata pikiranmu untuk melihat perkara-perkara yang ajaib yang muncul dari hukum Tuhan. Periksalah apa yang sudah tertulis, lalu injakkanlah kakimu di atas batu karang kekal itu. Dikutip dari buku Ellen G. White, Amanat kepada Orang Muda, halaman 240. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Pertama, bagaimanakah pandangan, pendidikan, dan budaya mempengaruhi penafsiran kita terhadap Alkitab? Mengapakah begitu penting bagi kita untuk waspada terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak dapat kita hindari yang kita bawa dalam penafsiran Alkitab? Hal penting di sini adalah bahwa semakin orang pintar, semakin orang belajar, semakin orang mendapat gelar yang tinggi, master, doktor, bahkan profesor, kadang pemikirannya semakin egois dan membenarkan apa yang dia pikirkan di atas firman Allah sendiri. Kadang, seperti yang sudah pernah kita pelajari, termasuk Presiden Amerika pun membuat suatu Alkitab berdasarkan pemikirannya, padahal itu sudah menentang firman Allah yang benar. Ada bahkan orang yang sudah berpendidikan tinggi, mempelajari firman Allah, menelaah Alkitab, dan tidak percaya bahwa kisah Musa dan bangsa Israel menyeberang Laut Teberau adalah satu kebenaran yang nyata. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus tetap fokus pada firman Allah sebagai standar utama untuk menjadi pegangan kita
untuk menjadi penelaah, pemberi pengertian akan firman Allah. Yang kedua, kita semua setuju bahwa kita manusia berdosa dan dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Dengan cara apakah dosa mempengaruhi cara kita membaca Alkitab? Apakah yang dilakukan dosa kepada kita yang dapat menyebabkan kita salah menafsirkan firman Allah? Sebagai contoh, bagaimanakah keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang keras dalam Alkitab menyebabkan kita membaca Alkitab dengan cara yang menyimpang? Dalam cara lain, apakah dosa menghalangi cara kita menafsirkan Alkitab? Hal penting yang kita harus pegang adalah Tuhan sendiri dalam hukum Taurat mengatakan, jangan ada padamu ilah lain. Oleh karena itu, jangan sampai keberhasilan kita, pengetahuan kita, posisi kita di masyarakat, dan kemampuan kita untuk berdiskusi membuat kita mengesampingkan kekuasaan Allah dalam menafsirkan Alkitab. Kita harus tetap fokus pada Allah dan firman Allah sendiri dengan bimbingan Roh Kudus sebagai dasar kita untuk menerjemahkan Alkitab. Yang ketiga, bagaimanakah pengetahuan yang lebih baik tentang zaman dan budaya Alkitab dapat membantu kita lebih memahami isi Alkitab? Berikan beberapa contoh. Contoh yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama sekali di Kejadian, di mana terjadi pembunuhan, yaitu kisah tentang Kain dan Habil. Kain sebagai seorang manusia yang diciptakan Allah untuk makan buah dan biji-bijian sebagai makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Karena dia juga menjadi seorang petani, dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dihasilkan adalah yang layak untuk dipersembahkan. Sementara Tuhan sendiri sudah menunjukkan bagaimana pengorbanan itu, penyelamatan itu dilakukan dengan memberikan korban domba. Tetapi Kain tetap berkeras untuk mempersembahkan buah-buahan. Dia berusaha untuk membakarnya di atas mezbah, tetapi asapnya tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya dia marah dan membunuh Habil yang mempersembahkan korban bakaran yang benar, yaitu domba untuk Allah. Kemudian contoh yang lain adalah Yesus menyatakan budaya. Yesus menunjukkan bagaimana orang Israel mengutamakan budaya di atas otoritas Alkitab dengan cara para pemimpin agama di Yahudi saat itu mengatakan kalau seseorang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk rumah ibadat, untuk keagamaan, tetapi tidak sanggup untuk berbakti kepada orang tuanya, itu adalah suatu kebenaran dan layak di hadapan Allah. Yesus dengan terus terang, dengan jelas mengatakan itu adalah satu kesalahan, bahwa kita harus mengutamakan orang tua kita dan tidak melepaskan kewajiban kita terhadap gereja. Orang tua kita adalah penting dalam kehidupan kita. Kita harus berbakti kepada mereka dan memberikan yang mereka butuhkan, di mana juga kita harus memenuhi kewajiban kita kepada gereja. Inilah contoh bagaimana budaya bisa membawa kita bertentangan dengan Allah, sehingga kita harus mengutamakan bimbingan Roh Kudus dan firman Allah itu sendiri yang tertulis untuk menerangkan dirinya, sehingga kita berada pada jalur yang tepat, memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan untuk firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kami memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu, dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Bapa, firman yang kami pelajari biarlah bawa kami pada komitmen yang semakin kuat hanya dengan firman Tuhan saja, didukung oleh hermeneutika dan filosofi lain, tulisan lain untuk mengerti, menafsirkan kebenaran Tuhan. Janganlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang mengutamakan kebudayaan, pemikiran sendiri, akal kami, tradisi, dan lain-lain, termasuk hermeneutika sendiri, di atas firman Allah untuk menerangkan firman Tuhan. Biarlah kami mengutamakan firman-Mu saja untuk penafsiran Alkitab. Terima kasih Bapak atas segalanya. Mohon lindungi kami Bapak, orang-orang yang di sekitar kami yang kami kasihi, masyarakat yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan, terutama dalam kondisi
penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah namamu saja dimuliakan Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Minum bandrek di kala hujan. Hujan mengalir hingga telaga. Anak baik, anak teladan, tentu jadi permata keluarga. Ahoy, Horas!